Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Hari ini topik yang akan kita bahas tentang jauhi urusan orang lain. Seperti apa topiknya? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Ada seorang petani kaya bernama Tuan James. Selain memiliki tanah yang luas, Tuan James juga memiliki banyak ternak. Suatu hari salah satu ternaknya, yaitu seekor kuda, sakit. Tuan James sangat khawatir dan segera memanggil dokter hewan. Dokter hewan memeriksa kuda itu dengan teliti dan memberi obat. Namun agak khawatir karena kondisi kuda yang kelihatan sangat lemah. Dokter pun menemui Tuan James dan berkata, "Saya sudah mengobati kudanya. Namun jika dalam 3 hari tidak sembuh, maka sebaiknya kita suntik mati." Penasaran dan ingin tahu dengan apa yang terjadi, diam-diam seekor babi menguping pembicaraan dokter dan Tuan James. Setelah mendengar keterangan dokter, si babi pun buru-buru kembali menemui teman-temannya dan mulai bercerita tentang apa yang dia ketahui. Katanya sambil tertawa, "Oh, dalam 3 hari kalau si kuda masih saja sakit, akan disuntik mati." Si babi nampak bahagia karena lebih banyak tahu info terkini dibanding teman-temannya. Namun tidak disangka, kata-katanya terdengar oleh si kuda yang sedang sakit. Maka walau masih merasa sakit, pada hari ketiga si kuda berusaha bangun dan bertingkah layaknya kuda yang sudah sehat. Mengetahui hal itu, Tuan James dan dokter sangat bahagia. Dan Tuan James berkata, "Saya akan potong babinya dan kita akan berpesta untuk merayakan kesembuhan kudaku." Mendengar itu si babi terkejut dan ketakutan. Namun semua sudah terlambat. Dari babi yang selalu paling sibuk dengan urusan teman-temannya, berubah menjadi babi guling. Moral of the story, jangan kepo. Ketika pertama kali membaca cerita itu dan saya sharing bersama teman-teman saya, kita semua tertawa. Kita tertawa bukan hanya karena memang ceritanya lucu, tapi karena sadar atau tidak kita seringkali dalam hidup kita, terkadang kita bertindak atau bertingkah seperti layaknya tokoh dalam cerita itu. Kita tidak sadar bahwa kita memiliki keterbatasan waktu yang sangat terbatas untuk dapat kita gunakan secara efektif menyelesaikan urusan dan masalah kita yang jumlahnya tidak terbatas. Dalam arti, ketika kita mampu menyelesaikan satu masalah, maka akan muncul masalah atau urusan yang lain yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Karena itulah hidup. Namun bukannya menggunakan waktu dan pikiran kita dan tenaga kita untuk menyelesaikan urusan pribadi kita atau untuk mengembangkan diri kita, terkadang kita malah sibuk ingin tahu urusan dan masalah orang lain. Kita sibuk ingin tahu kehidupan orang lain. Kita ingin mencampuri bagaimana orang lain berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi mereka yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kita. Sadar atau tidak bahwa hanya karena keputusan yang orang lain ambil berbeda dengan kita, bukan berarti kita boleh menjudge mereka. Hanya karena apa yang dilakukannya menurut pendapat kita salah atau keliru, bukan berarti kita boleh menceritakannya pada orang lain. Hanya karena kelihatannya seseorang punya masalah, bukan berarti mereka butuh nasihat dan masukan dari kita. Karena kalau mereka butuh, mereka akan meminta, mereka akan bertanya. So, apakah kita tidak boleh berempati pada orang lain? Boleh, tentu saja boleh. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara keinginan untuk menolong orang lain dan seolah-olah ingin menolong orang lain. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat saya yang sangat ingin tahu dengan urusan orang lain. Mohon maaf, saya harus menceritakan karena kejadiannya ini menyebabkan perpecahan dalam persahabatan kita. Ada sahabat saya yang punya masalah keluarga, di sisi lain ada sahabat saya yang lain yang ingin tahu masalah keluarganya apa. Sudah kami katakan, untuk apa kamu cari tahu? Namun yang bersangkutan punya alasan, siapa tahu saya bisa membantu mengatasi masalah mereka. Kita sindir, Anda ingin membantu menyelesaikan masalah mereka atau ingin menceritakan masalah mereka? Singkat cerita, pada akhirnya mereka bentrok karena ketahuan yang bersangkutan ingin tahu dan mulai bercerita tentang apa yang dia ketahui. Akhirnya ketika disindir balik, yang bersangkutan marah dengan mengatakan, "Ngapain kepo urusan-urusan saya? Kalau saya mau ceritakan itu urusan saya." Saya katakan padanya, "Kamu jangan komplain. You are the one who start the game. You are the one who start the game, so you should be the one who enjoy the game, not complain about the game." Kamu tidak boleh komplain, kamu yang mulai. Jadi teman-teman, apabila tindakan
dan kata-kata kita tidak membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik, maka sebaiknya kita stay away. Apabila tindakan dan tutur kata kita tidak lebih baik dari diam kita, maka lebih baik kita diam dan urus urusan kita sendiri. Urus urusan kita sendiri. Sebab orang yang ingin kita campuri urusannya belum tentu mau kita campuri urusannya. Orang yang kelihatannya punya masalah dan kita ingin tahu apa masalahnya, belum tentu mau kita tahu apa masalahnya. Seperti tadi saya katakan, kalau dia mau kita tahu, dia akan sampaikan. So teman-teman, jangan siksa batinmu hanya karena ingin tahu masalah orang lain. Jangan buat dirimu tidak bahagia hanya karena memaksakan orang lain untuk berpikir dan bertindak seperti apa yang kita mau. Padahal itu urusan mereka dan mereka bisa menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Stay away from other people business dan urusi urusan kita sendiri. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share kepada teman-teman Anda, mana tahu bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.